Kami? Iya, saya bersama istri saya. Dia sedang sakit di dalam gua. Istrimu bisa tidak sembuh-sembuh kalau terus-menerus di dalam gua yang lembab itu. Desa Kurawan masih jauh, Pak. Sebaiknya jangan membicarakan pergi kemana-mana. Yang penting istrimu sembuh dulu. Baik, Pak. Kita harus ke rumah Empu Tong Bajil. Tunggu, aku yakin mereka akan ke desa ini. Itu pun kalau mereka selamat dari hutan. Sebab tanah menuju Jasun Wungkal lebih rata dan hampir tidak ada jurang yang terjal. Jadi bagaimana? Kita tunggu mereka di sini. Mungkin aku akan mampir ke rumah Kakang Putong Bajil. Tapi sebaiknya kita menyebar. Iya, itu lebih baik. Kita coba mencari berita dari penduduk. Siapa tahu mereka melihat buruan kita. Betul. Itu lebih tidak kentara. Kalau tidak salah, saya punya kerabat di desa ini. Dia masih saudara kakek saya. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita berpisah. Dan 2 hari sekali kita bertemu di rumah Kakang Tong Bajil. Ya. Silakan. Istrimu biar bisa istirahat dengan baik. Ini istriku. Aku cukup menyaksikan sepak terjang mereka. Makin membuat aku ingin menangkap mereka. Kadang-kadang saya berpikir, apakah kecurigaan kita tidak berlebihan, Kakang Empu? Kalaupun mereka itu mata-mata, pasti yang diselidiki adalah orang Singosari. Karena yang melakukan penghinaan terhadap utusan Maharaja Mongolia itu adalah Prabu Kertanegara. Masalahnya sekarang, bukan hanya kecurigaan saja, tapi telah menyangkut harga diri kita semua. Mereka telah berani mengacak-acak wibawa negeri kita. Sebenarnya, kita bisa mempergunakan mereka untuk menumpas sisa-sisa orang Singosari yang melarikan diri. Dan kita bisa memberikan alasan bahwa Prabu Kertanegara telah kita tumpas. Karena sifatnya yang sewenang-wenang dan sangat bermusuhan dengan kita. Tidak bisa. Keputusanku tetap. Tangkap mereka hidup atau mati. Kalau tendangan itu dari jurus kuda sembrani, agak sulit disembuhkan hanya dengan totokan. Aki mengerti soal pengobatan. Sedikit-sedikit. Dulu pernah belajar waktu masih muda. Mesin. Nyai, wedang cahayanya, Nyai. Istrimu menderita memar hati. Kehebatan jurus kuda sembrani bisa menghancurkan jeroan tanpa melukai kulit. Beri minum istrimu. Itu bisa melancarkan aliran darahnya. Mei. Minumlah. Nyai, besok belikan ramuan obat di pasar. Iya, Ki. Itu ada apa? Kok banyak prajurit mondar-mandir? Oh, ada buronan lepas. Katanya orang dari negeri seberang. Ada apa, Nyi? Tidak apa-apa. Pantas banyak prajurit. Iya, semua anak buah Empu Tong Bajil juga disebar. Mungkin
Mereka mencurigai Lo dan Mesin sebagai mata-mata asing yang hendak membalas dendam pada Prabu Kertanegara. Padahal penguasanya sudah berbeda. Ayo, silakan makan. Terima kasih, Ki. Ya, saya pernah mendengar tentang penyiksaan utusan Maharaja Kubilai Khan oleh Raja Jawa. Apakah kalian akan mencari desa Kurawan? Kenapa dengan desa Kurawan? Ada apa, Nyi? Ki, prajurit-prajurit gelang-gelang sedang mencari buronan di pasar Jasun Wungkal. Dan ada seseorang yang mengikuti saya. Terus? Saya lewat jalan pintas. Bagus. Tapi saya kurang begitu yakin. Apa orang itu bisa mengikuti saya atau tidak? Masih ada waktu. Rebus ramuan obat itu. Cepat. Iya. Tangkap mereka. Empu Tung Bajil. Aki Pamiji masih saudara saya. Dia adik kakek saya. Jadi, biarkan saya saja yang menangkap pelarian itu. Bawalah pasukan yang banyak ke Bukluyur. Bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, apabila tenaganya terkuras, cepat atau lambat pasti akan terkalahkan. Saya akan tawarkan Aki Pamiji dengan hadiah. Oh. Hati-hati, Mei. Untuk sementara kalian tinggal di sini. Saya akan selalu mengirim makanan ke sini. Ada celah tembus di dalam, Ki. Tidak, ini bukan gua. Hanya ceruk. Percayalah, tempat ini sangat aman. Terima kasih atas kebaikan Aki. Jangan lupa, minum obatmu lagi. 2 kali minum lagi, luka dalammu akan sembuh sama sekali. Di sana. Ada Aki Pamiji. Kalau tidak salah, kamu yang sudah mengikuti aku dari pasar tadi pagi. Ya. Mula-mula saya mencurigai Nyai membeli ramuan obat untuk luka dalam. Tapi begitu saya tahu Nyai masuk ke rumah ini, saya lega. Karena saya tidak asing lagi dengan rumah Aki Pamiji. Beliau adalah adik kandung kakek saya. Jadi saya dengan Aki masih kerabat dekat. Aku istrinya. Ada apa mencari Aki? Oh, maaf. Kalau istri Aki yang dulu, saya kenal. Kenapa tadi kau tidak menghentikan aku? Dan bertanya, malah menguntit seperti maling. Sampai aku takut. Sekarang mau apa? Ya, kebetulan saja. Saya di desa Jasun Wungkal sedang bertugas menangkap sepasang pendekar dari negeri seberang. Pemerintah Gelang-Gelang memberi hadiah 10 ringgit bagi yang mau menunjukkan persembunyian buronan itu. Pendekar itu berkulit kuning, Nyai. Pengumuman. Barang siapa yang dapat menunjukkan tempat persembunyian 2 orang pelarian asing dari Kitai Nagari akan mendapat hadiah 10 ringgit. Dan bagi siapa saja yang mampu menangkap mereka akan mendapat hadiah lebih banyak lagi. Dari mana saja kamu, Nyi? Belanja keperluan dapur.
Uang dari mana? Ya tabunganku. Jawab dengan jujur, dari mana uang ini? Kamu tidak perlu tahu, Ki. Yang penting kita tidak kelaparan dan bisa hidup sedikit lebih baik. Kamu telah menunjukkan persembunyian kedua sahabatku hanya untuk uang, Nyi. Aku sudah tidak tahan hidup selalu kekurangan, Ki. Aku juga ingin menikmati hidup. Menikmati hidup dengan mencelakai orang lain. Pikiran apa itu? Aku jijik dengan kelakuanmu, Nyi. Sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan desa ini. Aku tidak mau menyusahkan orang tua yang baik hati itu. Kasihan Ki Pamiji. Dia akan mengalami kesusahan gara-gara kita. Banyak orang kemari, Mei. Kamu siap mempertahankan diri? Aku siap. Ya. Aku tetap menginginkan mereka hidup-hidup. Kluyur, licik kamu. Kau rusak istriku dengan sogokan uang. Aki sudah melanggar hukum melindungi pelarian. Aki tahu akibatnya. Aki bisa dihukum gantung. Aki, Kurang ajar. Siapa dia? Pendekar lengan seribu. Ikut aku.